belajar matematika. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas peminatan A PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pemecahan masalah dalam logika dan bilangan bulat. Dengan anggota, Fadila Dinda Syafira sebagai pemateri pertama, Nurul Afikoh sebagai pemateri kedua, Arya Sandiwikarta sebagai pemateri ketiga, dan Farhan Abdillah sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang pengertian logika. Secara etimologis, istilah logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti kata, ucapan, pikiran atau bisa juga mengandung arti ilmu pengetahuan. Dalam arti luas, logika merupakan suatu metode dan prinsip-prinsip yang dapat memisahkan secara tegas antara penalaran yang benar dengan penalaran yang salah. Dalam mempelajari logika, kita tak bisa lepas dari penalaran, yang diartikan sebagai penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Banyak sering pula yang mengartikan penalaran sebagai cara berpikir, sebagai suatu penjelasan dalam menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat-sifat tertentu yang sudah diakui kebenarannya dengan menggunakan cara-cara tertentu hingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu pengertian pernyataan. Pada dasarnya, pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Di dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya, sedangkan pernyataan terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contoh dari sebuah pernyataan, misalnya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Itu merupakan pernyataan tertutup yang bernilai benar karena 8 ditambah 2 hasilnya memang 10. Lalu 4 dikali 6 sama dengan 20. Merupakan pernyataan tertutup yang bernilai salah karena 4 dikali 6 itu hasilnya 24 bukan 20. Lalu jarak Jakarta Bogor adalah dekat. Itu merupakan bukan pernyataan karena dekat itu relatif. Yang selanjutnya yaitu nilai kebenaran. Dalam ilmu logika atau logika matematika, salah satu yang dibahas adalah terkait dengan kalimat. Kalimat yang dimaksud dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kebenaran atau kesalahan sebuah pernyataan disebut dengan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nilai kebenaran suatu pernyataan atau P ditulis T atau tau. Jika benar, maka nilai kebenarannya ditulis B, dan jika salah, nilai kebenarannya tulis S. Contoh, pernyataan 3 ditambah 2 sama dengan 6, maka tau P sama dengan S, atau pernyataan tersebut bernilai salah. Yang kedua, pernyataan 4 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 18, maka tau P sama dengan B, atau pernyataan tersebut bernilai benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Afikoh dengan NIM 1807658. Akan menjelaskan materi selanjutnya. Dalam logika matematika terdapat dua jenis, yaitu operasi uner dan operasi biner. Nah, operasi uner berarti hanya melibatkan satu unsur, yang dalam hal ini unsur tersebut berupa pernyataan. Yang termasuk operasi uner ini adalah operasi negasi atau penyangkalan. Nah, untuk lambang negasi bisa kita lihat pada PowerPoint. Nah, nilai kebenaran negasi dari sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran pernyataan itu. Jadi, jika nilai kebenaran suatu pernyataan adalah B atau benar, maka nilai kebenaran negasinya adalah S. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, operasi biner. Operasi biner adalah operasi yang melibatkan dua unsur. Contohnya,
operasi biner ini sering kita temui pada matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, dalam logika terdapat 4 macam operasi biner. Di antaranya itu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sebelum membahas mengenai 4 macam operasi biner, akan dibahas terlebih dahulu mengenai pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan tunggal yang digabung. Nah, contohnya itu seperti kalimat pernyataan Nia sudah makan malam, Nia sudah belajar. Nah, dari kedua pernyataan tersebut dapat digabungkan sehingga membentuk suatu pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung dan. Pernyataan majemuk yang dimaksud ini adalah Nia sudah makan malam dan belajar. Kata penghubung dalam pernyataan majemuk ada 4. Yang pertama dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Selanjutnya mengenai konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk yaitu P dan Q yang disebut konjungsi. Nah, bisa kita lihat di PowerPoint untuk lambang konjungsi sendiri. Dan juga tabel kebenaran konjungsi. Nah, dari tabel kebenaran konjungsi sendiri dapat disimpulkan bahwa konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi merupakan suatu pernyataan P dan Q yang dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Nah, bisa kita lihat di PowerPoint untuk lambang dari disjungsi sendiri. Nah, dan juga ke tabel kebenaran disjungsi. Nah, dari tabel kebenaran disjungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Operasi implikasi ditandau dengan notasi. Misalkan V, Q adalah pernyataan implikasi berikut. P, Q dibaca jika P dan maka Q. Tabel kebenarannya aplikasi P, Q, P, B, S, Q, B, S, P, Q sama Q, B, B. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi. Misalkan P, Q adalah pernyataan implikasi berikut dibaca jika P maka Q berikut adalah tabel kebenaran di implikasi. P, Q, P, B, S, Q, B, S, P, Q, P sama Q, B, S, B. Dari tabel di atas dapat disimpulkan dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. S, P, Q, B, S, B. Implikasi suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q yang disebut implikasi yang dilambangkan dengan P dan Q berikut adalah tabel kebenarannya. Implikasi P, B, S, Q, B, S, P, Q, B, S, B. Dari tabel di atas dapat disimpulkan dalam konsep implikasi bernilai benar jika sebab dan akibat pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Begitu.
Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu bukan bentuknya bulat ya teman-teman, atau himpunan yang bentuknya bulat, tetapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan caca dan bilangan negatif. Bilangan bulat positif itu +1, +2, +3 sampai dengan tak hingga. Bilangan negatif itu -1 sampai tak hingga. Letak bilangan bulat dalam garis bilangan itu tengah-tengahnya itu ada 0, ke kanan positif, ke kiri negatif. Semakin kiri letak suatu bilangan, semakin kecil nilai bilangan tersebut. Semakin kanan nilai bilangan tersebut makin besar. Nah, di slide selanjutnya di situ ada contoh penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Terima kasih. Cukup sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.